Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahru ramadhana sayyidasy syuhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala at-Taurata wal Injila waz Zabur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan minat tasdiqi fiha wal id'an. Allahumma salli wa sallim mubarak wa karrim ala sayyidina Muhammadin Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Muhammad Fatani, mata'anallah bitul hayatih wa nafa'ana bi'ulumih, segenap para staf Dewan Guru, Dewan Pengajar SMK As-Sa'adatul Abadiyah, yang mohon maaf tidak saya sebutkan nama beliau-beliau semua satu persatu, insyaallah tidak mengurangi mahabbah dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan agar guru-guru kita, para pengajar di sekolah ini senantiasa dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dipermudah dalam segala urusannya, diberi kekuatan istiqamah agar selalu dapat mendidik kita semua di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita semua untuk berada di tempat ini, yang telah memilih kita semua untuk berada di bulan yang mulia ini. Kita masuk bulan Ramadan pada tahun ini tidak lepas dari terkabulnya doa kita semua. Mungkin dari bulan Rajab yang lalu kita semua masih ingat, dari masuk bulan Rajab sampai bulan Sya'ban kita semua sering berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikanlah kami hingga bulan Ramadan. Itu doa yang selalu kita baca setiap hari, setiap habis sholat. Alhamdulillah, kita minta sama Allah agar bertemu dengan bulan Ramadan. Ini permintaan kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka dari itu mari kita tunjukkan kepada Allah bahwasanya kita minta dipanjangkan umur oleh Allah bukan tanpa alasan. Kita minta dipanjangkan umur karena kita ingin mengejar ketertinggalan. Kita minta dipanjangkan umur oleh Allah karena kita ingin merubah yang jelek menjadi yang baik. Kita ingin merubah yang selama ini dosa yang sering kita kerjakan. Kita ingin pahala yang sering kita kerjakan. Maksiat yang selama ini kita kerjakan,
kita bisa rubah dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang Allah memanjangkan usia kita karena Allah ingin memberikan kesempatan bagi kita semua. Umur yang berada di genggaman kita ini merupakan modal pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pedagang atau seorang pengusaha yang ingin melanjutkan dagangannya, yang ingin melanjutkan usahanya, jika tidak punya modal atau kehabisan modal, nggak punya modal, kehabisan modal, pedagang kira-kira bisa nggak melanjutkan usahanya? Nggak bisa. Modal habis atau emang pada dasarnya nggak punya modal, nggak bisa melanjutkan usahanya. Nah, kita seperti itu juga, tidak akan bisa melanjutkan usaha muamalah kita dengan Allah apabila kita tidak diberikan modal, yaitu umur atau usia. Kalau perdagangan sesama manusia itu dilakukan di pertokoan, pasar, pusat perbelanjaan. Perdagangan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adanya di masjid, mushola, tempat-tempat yang diisi dengan kebaikan, ibadah. Tujuan dagang ialah ingin mengharap keuntungan. Kita juga ingin mengharap keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat 5 waktu ingin mengharapkan keuntungan. Kita membaca Al-Quran ingin mengharapkan keuntungan, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua tidak akan bisa kita isi dengan aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah apabila umur kita telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang sudah meninggalkan kita, mereka sudah tidak bisa lagi melakukan amal ibadah di alam kubur sana. Mereka tidak lagi bisa sholat, mereka tidak lagi bisa mengaji, mereka tidak lagi bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun kitalah yang masih hidup, pergunakanlah sisa-sisa usia atau waktu yang singkat hidup di dunia ini untuk kita memperbanyak amal-amal soleh, yang itu semua bisa menjadikan bekal bagi kita semua kelak di alam akhirat. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita semua dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan merupakan bulan ke-9 dari tahun Hijriah, bulan ke-9 dari tahun Hijriah. Kita semua mungkin yang hafal bulan Masehi, bulan Hijriah pada hafal nggak? Hafal nggak bulan Hijriah? Bulan Ramadan bulan keberapa? Bulan ke-9. Ramadan itu sudah memiliki nama jauh sebelum Rasulullah dilahirkan, jauh sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, sudah ada penamaan bulan Ramadan. Kata Nabi kepada para sahabat, tadruna limadza sumya Ramadan. Ramadan, apakah kalian tahu mengapa bulan Ramadan itu dinamakan Ramadan? Li'annahu yarmi'ud dzunub,
karena berasal dari akar kata Ramadan yarmibu yang artinya membakar. Apa yang dibakar? Dosa. Maksud dibakar dosa, dihapuskan dosa-dosa umat manusia hamba Allah bagi mereka yang menjalankan aktivitas ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa itu memiliki keistimewaan tersendiri di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Semua ibadah itu pahalanya sudah ditakar oleh Allah Ta'ala, sudah ditentukan jumlah pahalanya. Kullu hasanah bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dha'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Di dalam hadits qudsi Allah berfirman, setiap kebaikan itu pahalanya 10 sampai 700 kali lipat, sudah ditentukan jumlah pahalanya. Enggak kurang dari 10, enggak lebih dari 700. Baik itu pahala sholat, pahala sedekah, pahala haji, umrah, membaca Al-Quran, menghidupkan sunnah, enggak lebih dari 700, enggak kurang dari 10. Dilanjutkan oleh Allah Ta'ala kecuali puasa, karena puasa itu untukku, maka akulah yang memberikan langsung pahalanya. Maksudnya yang diberikan langsung pahalanya oleh Allah melebihi dari 700 kali lipat jumlah pahala amal ibadah yang lainnya. Kata Allah kecuali puasa, orang itu puasa karena aku. Apakah kita sholat bukan karena Allah? Kita sholat karena Allah. Kita ibadah karena Allah. Lalu kenapa kok yang disebut puasa? Karena puasa itu satu ibadah yang terbebas dari hukum atau sifat riya. Puasa itu tidak memiliki bentuk. Puasa itu tidak ada gerakan. Puasa itu tidak ada ucapan. Maka tidak diketahui oleh manusia. Sholat ada gerakan, sholat ada ucapan. Kita kalau sholat tanpa ruku, tanpa sujud, sah atau enggak? Sholat tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa iktidal, sah atau tidak? Ada gerakan, gerakan bisa dilihat oleh manusia. Kita sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, sah atau tidak? Tidak. Surah Al-Fatihah ucapan yang wajib diucapkan di dalam sholat. Ibadah ada yang ucapan, ada yang gerakan seperti sholat. Ada juga ibadah yang dengan ucapan seperti orang membaca Al-Quran. Ada ibadah yang dengan gerakan seperti orang melaksanakan ibadah haji, umroh. Ada gerakan yang bisa dilihat. Sedekah ada gerakan tangan yang bisa dilihat. Zikir ada ucapan yang bisa didengar. Semua ibadah bisa dilihat ucapan dan gerakan kecuali puasa. Saya mau tanya sama yang hadir di sini. Kita menjalankan ibadah puasa, ada gerakan nggak yang harus kita kerjakan? Ada gerakan tertentu nggak yang diwajibkan untuk kita gerakan? Kita nggak wajib jalan, nggak wajib bicara, nggak wajib bergerak. Mau kita puasa diam, banyak gerak, nggak masalah, nggak membatalkan aktivitas ibadah puasa. Nggak ada gerakan khusus dan tidak ada ucapan khusus. Kalau sholat ada ucapan yang wajib diucap, suratul Fatihah. Sholat nggak wajib. Kita niat puasa, niatkan dalam hati. Dan niat puasa itu sebelum kita menjalankan puasa. Dari malam kita udah niat.
malam kita nggak puasa, udah boleh niat. Artinya puasa ini tidak bisa dipamerkan di depan orang. Kalau ibadah berpotensi dikerjakannya karena riak, pamer, biar dipuji, biar disanjung. Giliran sholat nggak ada yang ngeliat, sholat biasa-biasa saja. Giliran ada yang lewat, apalagi yang lewat calon mertua, sholat dikhusyuk-khusyuin, mulut dikomat kamitin, bacaannya diperkeras biar didengar, biar dibilang oh bacaannya bagus, oh ini anak sholatnya khusyuk. Berpotensi dikerjakan karena riya sholat. Sedekah begitu juga, giliran nggak ada yang ngeliat, dia sedekah dengan nominal yang kecil, 2.000, 5.000. Giliran ada yang ngeliat, dia ngebantu 50.000, 100.000, biar gimana? Biar dipuji, oh bantuannya besar. Sholat bisa dilihat, sedekah bisa dilihat, semua ibadah ada dua kemungkinan, dikerjakan karena ikhlas, dikerjakan karena riya. Ikhlas itu beramal karena Allah, riya itu beramal karena manusia. Sekarang saya mau tanya lagi, kita puasa bisa nggak dipamerin depan orang? Nggak bisa. Kita juga nggak tahu di sini siapa-siapa yang puasanya tahan, siapa-siapa yang puasanya udah batal. Nggak ada yang tahu. Ya kadang-kadang kan kalau lagi belajar izin, Pak, saya mau ke kamar mandi ya Pak, mau buang air kecil. Tahu-tahu dalam kamar mandi dia kumur-kumur, dimasukin dah air, diminum. Keluar kamar mandi, ini guru tahu nggak dia minum dalam kamar mandi? Nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada ngeliat. Kemarin tuh puasa Rejab, kita disunahkan puasa. Bisa nggak kita membedakan siapa saja yang puasa sunnah Rejab sama yang enggak? Nggak ada gerakan, nggak ada ucapan. Nah disinilah keistimewaan ibadah puasa. Yang benar-benar menjalankan puasa artinya ia menjalankannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibadah puasa itu tidak ditakar jumlah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang berada di tempat ini diberikan kesehatan, afiat, dijauhkan dari sakit, sehingga bisa menjalankan puasa sebulan penuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Nih mumpung baru awal-awal puasa, ini hari ke-6 kalau nggak salah ya. Hari ke-6, ntar malam tarawih yang ke-7 masih permulaan. Nah dari sekarang inilah kita kejar target. Jangan kita tunda-tunda amal kebaikan, karena banyak di antara kita penyakit manusia yang sering nunda-nunda amal baik, yang sering nunda-nunda amal soleh, yang sering nunda-nunda ibadah. Giliran mau baca Al-Quran ada bisikan, dorongan hawa nafsu, nafsu kita ngomong, baru juga masuk bulan Ramadan, masih panjang, masih 24 hari lagi, masih ada hari besok untuk baca Al-Quran. Pernah nggak ngalamin begitu? Pernah nggak? Baru awal-awal puasa, baru juga masuk puasa, ntar udah 10 hari baru mulai baca Al-Quran, udah masuk pertengahan bulan,
tanggal-tanggal dimulainya kunut baru kita baca Al-Quran. Kadang seperti itu ada bisikan-bisikan dari nafsu jiwa kita, nggak kepengen kita ini melakukan aktivitas ibadah dengan sebaik-baiknya. Mumpung masih pada di awal Ramadan, yuk kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Kalau kepengen dapat syafaat dari Al-Quran yang kita baca, kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah kalian Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat bagi mereka yang gemar membacanya. Al-Quran memberikan syafaat. Nih gak bakalan bisa ngasih syafaat. Televisi tidak bisa ngasih syafaat. Majalah, koran tidak pernah bisa memberikan syafaat, pertolongan. Al-Quran, bacaan yang terdepan yang bisa memberikan syafaat bagi mereka yang membacanya. Yuk kita kurangin handphone, khusus di bulan Ramadan pakai seperlunya. Jangan terlalu kita banyak terkuras waktu kita untuk main handphone. Jangan kita ini untuk dengan handphone. Kitalah yang harus bisa menundukkan handphone. Banyak punya hubungan keterikatan dengan Al-Quranul Karim. Orang dulu itu gak lepas dari yang namanya Al-Quran. Sampai ada orang ngomong, nanya sama orang dulu, sama kakeknya. Biasanya kan kita sering di obrolan, di tengah-tengah obrolan, kadang kita cerita orang dulu, kakek kita, nenek kita, orang dulu ibadahnya begini, orang dulu ibadahnya begini. Kenapa? Karena emang orang dulu ibadahnya luar biasa. Kalah jauh ibadah kita dengan orang dulu. Dikit-dikit yang cerita orang dulu, orang dulu. Ada orang nanya sama kakeknya, "Kek, bagaimana hubungan orang dulu dengan Al-Quran?" Dijawab simpel sama si kakek, hubungan orang dulu dengan Al-Quran sama seperti hubungan orang zaman sekarang dengan handphone yang mereka genggam. Orang dulu dengan Al-Quran sama dengan orang kita nih di zaman kita dengan handphone. Kita ketergantungan dengan handphone. Orang dulu punya ketergantungan dengan Al-Quran. Kita sebelum tidur handphone, bangun tidur handphone, sebelum makan, setelah makan, lagi main game, tiba-tiba nggak tahan mau ke kamar mandi. Yang dibawa apa ke kamar mandi? Orang dulu sama persis. Sebelum tidur Al-Quran, bangun tidur Al-Quran, sebelum sholat Al-Quran, setelah sholat Al-Quran. Nah kita ingin yuk kita bisa pinter-pinteran ngatur waktu kita, jangan kebuang percuma. Lagi nih umur kita nih masih muda, yuk kita isi dengan kebaikan, amal ibadah, jangan buang-buang waktu kita. Sayang, Ramadan kagak lama enggak. Ramadan tahun ini bahkan beberapa tahun terakhir kayaknya cepet banget. Waktu selesai, ini udah hari ke-6. Perasaan baru semalam kita taraweh, udah hari ke-6. Tinggal 24 hari lagi, 3 minggu lebih dikit kita udah merayakan hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan. Ya Allah.
Subhanahu wa ta'ala, nggak berasa. Makanya yuk ya, jadikan momen Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Tahun lalu belum sempat hatam Al-Quran, tahun sekarang yuk kita hatamkan Al-Quran walaupun 1 kali. Jangan kurang dari 1 kali hatam, lebih dari 1 kali bagus. Kalau kita mau ikutin Al-Quran cetakan Arab Saudi, itu tiap juz terdiri dari 10 lembar, tiap juz 10 lembar. Jika setiap habis sholat 5 waktu kita baca habis sholat 2 lembar, berarti sehari sudah bisa kita baca 1 juz Al-Quran. Itu dibacanya cuma habis sholat, apalagi kita tambah habis terawihnya sambil nunggu bukanya. Mudah-mudahan kita bisa berkesempatan menghatamkan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, hidayah, bisa menghatamkan Al-Quran pada tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Itu keistimewaan puasa. Terus apalagi keistimewaan puasa? Dalam hadis disebutkan diamnya orang puasa itu dicatat sebagai pahala tasbih. Kita diam lagi puasa, diamnya kita tuh dicatat kita sedang bertasbih. Tapi diam di sini jangan disuruh orang tua kita diam, jangan. Maksud diam di sini kita menjaga lisan kita untuk tidak berucap hal-hal yang tidak membawa manfaat. Diamnya aja tasbih. Terus tidurnya orang puasa ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Jadi kalau kita banyak tidur di bulan puasa berarti banyak ibadah. Ada, mudah-mudahan bukan siswa-siswi As-Sa'adatul Abadiyah, ada habis subuh tidur, bangun jam 1 siang, ke kamar mandi, buang air kecil, ambil air wudhu, sholat zuhur, lanjut tidur. Bangun jam 5 sore, pagi, sholat asar, ngabuburit, agak maghrib. Yang model begini gak usah sebulan puasanya, kalau bisa 6 bulan. 6 bulan bakalan kuat, sanggup dipakai buat tidur, malamnya dipakai buat itu dah, main game online atau nongkrong atau melakukan apa tuh yang namanya tawuran, balap motor. Paginya tidur, bukan tidur yang dimaksud yang merupakan ibadah, bukan. Kalau seandainya bisa kita isi, kita ganti tidur dengan yang lain, ganti dengan yang lain, dengan pikiran, dengan kita memberikan nasihat, mengajarkan adik-adik kita baca Al-Quran. Ya memang lebih baik tidur. Seandainya kita ini punya kebiasaan ngomongin orang, ngeribahin orang, ngegosip, jelek-jelekin orang, daripada begitu mendingan tidur. Iya. Oh saya Ustaz kalau nggak tidur punya kebiasaan telepon temen ngomongin si A, telepon temen ngomongin si B, yang model segini lebih baik tidur. Kira-kira sebelah sini ada gak yang begitu? Ada apa banyak? Ya udah, bagusan tidur ketimbang ngomongin orang. Karena bulan puasa, mohon maaf, bulan puasa apabila kita
ngomongin orang, ghibah, namimah, sumpah palsu, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah puasa kita nggak diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak dapat pahala puasa kita. Selama puasa kita ngomongin orang, ngelihat sesuatu yang membangkitkan syahwat, hati-hati. Jangan kita lihat foto, video yang kagak-kagak selama bulan Ramadan, karena ini bisa menghilangkan pahala puasa. Kata Nabi, tidaklah yang ia dapati dalam puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Kita nahan lapar, nahan haus, pengen nggak dapat pahala? Pengen kan? Nahan lapar, nahan haus, pengen dapat pahala. Tapi sayang, kita udah tahan lapar, tahan haus, melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Sayang. Tuh jauhin ya, jauhin hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Diamnya puasa tasbih, tidurnya orang puasa ibadah. Wa amaluhu mudha'af, amal perbuatan, amal ibadah yang kita kerjakan di bulan puasa itu dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala wajib, nih kita ngerjain pahala wajib. Apa itu pahala wajib? Sholat 5 waktu, asar, maghrib, isya, subuh. Kita kerjakan pahala wajib di bulan Ramadan sebanding dengan pahala 70 kali pahala wajib di luar bulan Ramadan. Jadi sholat zuhur bulan Ramadan sama dengan 70 kali sholat zuhur di bulan Muharram. Sholat asar di bulan Ramadan sama dengan 70 kali sholat asar di bulan Rajab, dan seterusnya. Ini pahala wajib. Kalau pahala sunnah, apa itu sunnah? Qobliyah, ba'diyah, sunnah duha, sunnah zikir. Itu semua kalau kita kerjakan di bulan puasa, pahalanya seperti pahala wajib selain bulan puasa. Jadi bulan puasa ini bulan dibagi-bagikan pahala sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib aja jangan kita sia-siakan, apalagi yang sunnah. Kebiasaan kita mungkin males yang namanya sholat duha, males yang namanya sholat witir, susah banget habis sholat ba'diyah, kepengennya habis sholat wajib, sholat zuhur, kepengen langsung jalan, nggak pakai doa, nggak pakai sholat, yang udah mah begitu. Usahakan di bulan Ramadan ini kita anggap yang sunnah itu sebagai kewajiban. Walaupun memang kita ninggalin sunnah, dosa nggak sih ninggalin sunnah? Dosa nggak ninggalin sunnah? Enggak. Apa definisi sunnah? Dikerjakan dapat, ditinggalkan tidak berdosa, dikerjakan dapat pahala. Atau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu kan definisi sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah ini mindset seperti ini kalau bisa jangan ada di dalam pikiran kita. Jadi dikit-dikit tuh oh nggak apa-apa. Kamu nggak sholat duha hari ini nggak apa-apa kan, sunnah, nggak ada dosa kan? Iya sih nggak dosa, berarti nggak apa-apa dong. Kamu nggak sholat tarawih kan nggak apa-apa, sunnah, nggak ada dosanya kalau ditinggalin. Kadang karena nggak apa-apa kita merasa yang sunnah ini perkara yang nggak perlu, perkara yang kita anggap sepele, oh apa-apa ditinggalkan. Sekarang
Yuk di bulan Ramadan, termasuk juga bulan-bulan lainnya, kita rubah. Yang sunnah itu dikerjakan dapat untung, dikerjakan untung besar, ditinggalkan dikerjakan untung besar, ditinggalkan rugi besar. Jadi kalau kita anggap yang sunnah itu dikerjakan untung besar, ditinggalkan rugi besar. Ya Allah, tadi pagi nggak sholat duha, rugi besar saya. Ya Allah, semalam nggak sholat tarawih, rugi besar saya. Ya Allah, kemarin nggak qobliyah ba'diyah, rugi besar saya. Kita kan selama ini kan nggak kepengen mendapat kerugian. Pedagang aja nggak mau rugi, pedagang aja nggak mau rugi, maunya untung terus. Seharusnya yang namanya ibadah, yang dunia aja nggak mau rugi, yang akhirat harusnya kita nggak kepengen dapat rugi. Kerjain yang namanya sunnah, anggap itu perkara yang wajib. Kalau udah kita anggap perkara yang wajib, berarti kita merasa nyesel kalau ninggalin perkara yang sunnah. Sayang banget kalau nggak kita mulai di bulan Ramadan, karena itu pahalanya seperti pahala wajib. Beda pahalanya dengan bulan-bulan yang lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kita pergunakan kesempatan yang mungkin boleh jadi Ramadan tahun ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Boleh jadi namanya umur perkara yang gaib, yang tahu cuman Allah. Bisa jadi umur kita nggak sampai ketemu hari raya Idul Fitri, mungkin. Jadi manfaatkan waktu yang berharga ini sebagai bukti kita ini berdoa sama Allah minta dipanjangin umur. Nabi ngajarin kita biar sholat kita khusyuk. Kepengen gak sholatnya khusyuk? Ada caranya. Pengen gak puasanya khusyuk? Puasanya benar-benar gitu. Anggap sholat yang kita kerjakan, anggap puasa yang kita laksanakan sebagai sholat, sebagai puasa terakhir dalam hidup kita. Anggap tiap kali sholat yang kita kerjakan, sholat yang terakhir yang kita kerjakan di dunia. Pesan Nabi, shollu sholatal muwaddi', sholatlah kalian. Anggap sholat yang kalian kerjakan sebagai sholat perpisahan. Contoh, barusan jam 8 pagi, malaikat pencabut nyawa ngedatengin kita, ngasih kabar nanti jam 2 siang saya balik lagi buat mencabut nyawa kamu. Ntar 2 siang. Kira-kira sebelum jam 2 siang sholat zuhur kita kerjain khusyuk apa enggak? Pasti khusyuk. Karena apa? Sholat terakhir. Pasti khusyuk, gak mungkin enggak. Ini kita nggak pegang lagi nih. Udah didatangin malaikat, enggak mau baca Al-Quran aja, mau megang tasbih aja, mau pikiran aja, mau datengin keluarga minta maaf. Sebab apa? Malaikat pencabut nyawa mau datang ntar jam 2. Berarti sholat zuhur pasti khusyuk, nggak mungkin enggak, karena sholat perpisahan. Nah, pesan Nabi, jika kalian ingin sholat yang khusyuk, anggap tiap kali kalian sholat, anggap itu sholat yang terakhir.
Kita ntar zuhur anggap aja, oh ini sholat yang terakhir, saya pasti khusyuk. Asar begitu juga, maghrib, isya, dan seterusnya. Begitu juga puasa. Anggap aja, oh ini puasa terakhir dalam hidup saya. Saya mesti lebih baik lagi, lebih bagus lagi ketimbang puasa-puasa tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima sama Allah. Mudah-mudahan berkesempatan untuk bisa menghatamkan Al-Quran pada tahun ini. Mudah-mudahan kita makin bakti sama orang tua, makin bakti sama orang tua. Orang tua yang masih hidup kita bakti, taat perintah mereka, taat perintah guru-guru kita. Orang tua kita yang mungkin telah wafat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dilapangkan kubur mereka, diterangi kubur mereka, diangkat derajat mereka setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan pada tahun ini Allah beri kesempatan untuk kita memperbaiki kualitas ibadah kita, meninggikan keimanan kita, meninggikan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan yang tidak lama lagi siswa-siswi yang akan menjalankan ujian mudah-mudahan diberi nilai yang bagus, nilai yang baik, mudah dalam mengerjakan soal-soal ujiannya, dan selalu kita doakan agar para guru-guru yang mengajar di As-Sa'adatul Abadiyah ini semoga usia mereka dipanjangkan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita minta terus sama Allah, di dunia kita kumpul bersama, kalau di akhirat kita kumpul bersama-sama pula dengan pemimpin kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Allah yarham jam'ana bi fadlih wa la yu'amilna bi jazli adlih. Bi barakatil hadi kitab rusulih Ahmad Imam al-Murtadin al-Abrar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah yang kita kirimkan khusus untuk Kiai Haji Madani Ilyas bin Haji Ilyas Hajjah Muhammad binti Musa Ansari binti Haji Madani Ilyas, Insinyur Haji Zainal Arifin binti Haji Madani Ilyas, Tony Perkasa Hadianto bin Hartono. Allah ya'afirlahum warhamhum wa jannata bi rahmatih wa walidina wa walidin khasah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.